Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kompak baca sholawatnya. Ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas kurang kompak. Ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Dr. Andes Haji Usman Ali Al-Hafiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada jajaran-jajaran beliau, guru-guru, staf wakil dan lain sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ihsan, nikmat iman dan nikmat Islam pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti semua sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi tauladan kita untuk kita semuanya selama-lamanya. Kalaulah bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena kepedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena perjuangan, kepedihan dan juga pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak akan pernah bisa mengenal Islam. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita berdoa kepada orang tua kita. Orang tua kita yang senantiasa telah melahirkan kita, telah mendidik kita, telah menjadikan kita seperti sekarang ini, telah mengabdikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Kita doakan semoga mereka sehat walafiat yang masih ada di dunia ini. Semoga mereka menjadi tauladan bagi kita semuanya. Mereka semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, diselamatkan di dunia dan juga diselamatkan di akhirat. Dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dijauhkan dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jahat dan lain sebagainya. Kita doakan semoga orang tua kita yang telah tiada, yang telah Allah panggil terlebih dahulu, semoga Allah berikan kuburnya keleluasaan, jadikan kuburnya cahaya yang terang benderang, dijadikan kuburnya menjadi raudhatul jannah, taman surganya bagi mereka. Semoga senantiasa kita dipertemukan kembali dengan orang tua kita, saudara kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk diri kita. Kita berikan Fatihah juga untuk diri kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam jalan, ke dalam jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang tidak diganggu gugat oleh iblis, setan dan lain sebagainya. Jalan yang senantiasa membimbing kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semoga kita semua di sini dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam menuntut ilmunya, dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Bapak Ibu guru kita, guru-guru kita, siswa dan siswi kita, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah sehatkan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat walafiat. Yang sedang sakit khususan kepada Bapak Al-Ustaz Sofyan Ahmad Sofyan,
semoga Allah angkat segala macam penyakitnya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Di antara kita mungkin ada yang sakit, saudara kita, orang tua kita, siapapun mereka yang kenal dengan kita yang sedang sakit, semoga Allah cabut semua penyakit-penyakitnya. Jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa bagi mereka. Semoga kita semuanya senantiasa Allah jaga di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semuanya sudah siap dengan bukunya, dengan kitab ta'limut ta'limnya? Ya, yang sudah siap berarti dia yang sudah niat untuk menuntut ilmu dari rumah sampai ke masjid ini. Ada yang nggak bawa bukunya? Nah, yang nggak bawa bukunya berarti berhusnuzon, bukunya mungkin ketinggalan di rumah ya, bukunya hilang dan lain sebagainya. Nanti untuk Kamis besok diusahakan sebelum berangkat ke sekolah, usahakan diingat-ingat terlebih dahulu, disiapkan buku dan lain sebagainya supaya ilmunya tidak tertinggal di dalam ufuk kita, tidak tertinggal di angan-angan kita. Soalnya kalau kita tidak dibawa, maka ketika diterangkan kita tidak bisa menulis apa? Jenggot di bawah tulisan Arabnya. Jadi tulisan Arab di bawahnya tulis lagi, itu namanya jenggotnya. Untuk keterangan supaya qayyiduhu, pengikat ilmu kita. Tatkala kita lupa, maka yang jadi pengingat adalah tulisan tangan kita. Baik, yang membawa bukunya silahkan dibuka di halaman 15. Buku yang ini ya. Kalau ada yang buku yang berbeda, insya Allah isinya sama, cuma halamannya mungkin berbeda. Di halaman 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah di halaman 15. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna sabra was-sabat. Sebelumnya sudah ketemu? Belum. Sudah ketemu halamannya? Oh, belum. Halaman 15 atau halaman 14? Ya. Sudah? Baris ke-6 dari bawah. Baik, lanjut ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna as-sabra was-sabat aslun kabirun fi jami'il umur. Walakin azizun kama qila, dikatakan bahwasanya ketahuilah, wa'lam as-sabra was-sabat, kesabaran dan ketabahan itulah aslun kabirun, asas yang sangat besar, fondasi yang sangat besar. Kalau kita menuntut ilmu kira-kira pakai sabar atau tabah? Sabar dan tabah. Kalau kita sedang berjalan dari rumah sampai ke masjid ini, ada sabar dan tabahnya tidak? Ada. Sabar menghadapi macetnya, tabah tatkala orang ada mungkin yang marah-marah di tengah jalan dan lain sebagainya. Pun sama dengan menuntut ilmu. Tatkala kita menuntut ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi, harus dilandasi dengan apa? Sabar dan tabah. Lanjut lagi, fi jami'il umur, di semua urusan, di semua hal harus dibarengi dengan kesabaran dan ketabahan. Bukan hanya menuntut ilmu. Orang yang pergi ke pasar pun harus sabar dan tabah. Sabar ketika mereka mendapatkan kemacetan tengah jalan. Sabar tatkala mereka melihat harga cabai yang lumayan mahal, harga minyak yang juga mahal. Tapi alhamdulillah sekarang udah turun. Ya ibu-ibu ya, udah 14.000 per kilo kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Ya Bu, benar Bu ya? Iya, benar Bu ya? Benar. Baik, lanjut lagi. Walakinnahu azizun kama qila,
terlalu besar hal sabar dan tabah itu di dalam diri manusia, sehingga kadang-kadang manusia lupa akan kesabaran dan ketabahan yang harus dia miliki. Kadang-kadang orang nggak sabar ketika mereka sedang melakukan apapun itu untuk jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai kesabaran dan juga ketabahan. Nanti terusannya ada di sini. Seperti apa mereka tidak sabar dan tidak tabah dalam menuntut ilmu? Dikatakan kama qila likullin ila sya'wil ula harakat. Ketika ada seseorang yang menuntut ilmu, ini berkaitan dengan kesabaran dan ketabahan. Banyak orang yang tidak sabar dan juga banyak orang yang tidak tabah tatkala menuntut ilmu. Seperti apa? Ketika dia belajar kitab A, tiba-tiba dia sudah merasa besar, tiba-tiba dia sudah merasa hebat, tiba-tiba dia sudah merasa paling benar sendiri, padahal dalam kitab tersebut dia sama sekali belum menguasainya, sehingga dia meminta untuk naik level ke level selanjutnya. Belum habis kitab itu ia baca, belum habis kitab itu dia pelajari, tetapi sudah meloncat ke kitab yang lain. Seperti itulah para penuntut ilmu yang tidak dibarengi dengan kesabaran dan ketabahan. Kalau orang sabar, penuntut ilmu seperti kita sabar dan tabah, kita akan habiskan kitab itu, kita akan pelajari kitab itu mulai dari A sampai Z. Mulai dari yang dasarnya sampai habis kitab yang pertama, barulah kita pindah kepada kitab yang kedua ke kelima, kedua. Ya. Jadi kalau misalkan kalian di kelas 10 misalkan masih belajar kitab 10, kelas 10, jangan minta untuk belajar di kelas yang 12. Kecuali kalau memang ada kelas akselerasi. Tetapi kalau kalian baru mempelajari kitab kelas 10, kemudian kalian merasa paling benar, naik langsung ke kelas 12. Nah, nanti yang ada kalian akan bingung, keblinger karena berbeda pembahasan dan juga tingkatannya. Kemudian walakin azizun fir rijal thabat. Disitulah dibutuhkan ketabahan kepada setiap orang, kesabaran dalam setiap orang ketika sedang menuntut ilmu. Jadi tidak bisa menuntut ilmu dilakukan dengan cara yang singkat. Ya, misalkan menuntut ilmu kita mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid yang kitab tebelnya Masya Allah luar biasa. Saya ingin pelajari kitab Bidayatul Mujtahid 1 bulan, tapi seminggu 2 kali. Jadi sebulan berapa kali? 8 kali. Pengen selesai, pengen tamat, pengen dapat ini segala macam. Hal seperti itu yang salah. Pelajari kitab dari awal dasarnya. Tentunya harus dengan siapa? Petunjuk dari guru apa Google? Dari guru. Cari guru yang tawadhu, cari guru yang wara', cari guru yang ikhlas. Insya Allah semua guru yang ada di MAN 22 Jakarta ini termasuk orang-orang yang ikhlas ketika mengajarkan ilmunya kepada siswa dan siswinya. Ya. Qila asy-syaja'atu sabrun sa'ah. Dikatakan bahwasanya asy-syaja'ah, keberanian itu adalah sesaat. Sa'ah itu sesaat. Keberanian apa yang sesaat? Asy-syaja'ah di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan keberanian bukan keberanian fisik, bukan kekuatan fisik, tetapi asy-syaja'ah di sini adalah kesabaran, ketabahan. Sabar ketika menghadapi cobaan, tabah tatkala banyak hal-hal yang menyerang kita. Insya Allah barang siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan keuntungannya. Ya, man sabara dhafira. Kalaulah kita sabar, pasti Allah akan perhitungkan orang yang sabar ini. Ya, sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi cobaan. Insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari buah kesabarannya tersebut. Fayan bagi li talibil ilmi ayyathbuta wa yasbiru ala ustadzin wa ala kitabin. Wajib bagi siapa? Wayan bagi ala talabil ilmi.
Siapa yang disebut sebagai thalabil ilmi di sini? Siapa yang disebut sebagai penuntut ilmu di sini? Murid. Guru termasuk penuntut ilmu bukan? Kenapa bisa disebut penuntut ilmu? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan kepada muslim dan muslim. Wajib. Mau dia usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 12 tahun sampai 70 tahun, mereka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tatkala kita lahir sampai kita ditanam di dalam tanah, baru berakhirlah menuntut ilmu. Dikatakan di sini, wayan bagi ala talabil ilmi, diharuskan dan diwajibkan kepada para penuntut ilmu ayat wa yasbir ala ustadzin, tabah dan sabarlah kepada guru kalian. Ketika guru kalian mengajarkan ilmu, tabah dan sabar mengikuti apa yang disampaikan. Kemudian wa ala kitabin, bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada kitab yang sedang kalian pelajari. Jangan loncat-loncat. Baru masuk ke guru A dengan kitab A, baru selesai sebulan, belum semuanya dibahas, kalian sudah pindah ke kitab B dengan guru yang B. Di sini dibahas lagi. Hatta la yatruku ibtaru ala fannin hatta la yashtagila bi fannin akhar. Ketika kita disibukkan dengan fannun itu disebut di sini syarahnya adalah ilmu. Ketika kita disibukkan dengan satu ilmu, maka jangan cepat-cepat buru-buru pindah ke ilmu yang lain. Kalau kita diminta untuk belajar ilmu tersebut, maka dalami ilmu tersebut, belajari ilmu tersebut sampai habis. Nggak ada air apa ya? Haus nih. Kemudian hatta la yashtagil bi fannin akhar qabla ayyutkinal awwal. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ilmu yang pertama kali kita pelajari, jangan sampai kita langsung loncat ke ilmu yang lain sebelum ilmu yang pertama yang kita pelajari tersebut mutkin. Apa itu mutkin? Benar-benar kita kuasai. Kalau ilmu Al-Qur'an, tatkala kita menghafal Al-Qur'an, ketika kita sudah menghafal juz pertama, jangan langsung loncat ke juz kedua kalau juz pertamanya belum mutkin. Kalau juz keduanya belum hafal, jangan loncat ke juz yang kedua. Ya, jadi mutkin dulu, hafalin dulu, mutkin dulu juz pertama. Setelah hafal mutkin, barulah pindah ke juz yang kedua. Seperti itulah ilmu yang senantiasa akan kita bawa di dunia ini sampai nanti ke akhirat kelak. Ya, masih ada waktu enggak? Masih? Lanjut ya. Sampai jam 12 ya. Nah, mungkin cukup sekian. Di jam berapa? Udah jam 7.25. Ya, takutnya nanti belajar kalian akan terpotong dengan kajian kitab pagi hari ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebagai nasihat dari Bapak kepada kalian, gunakanlah ilmu sebaik mungkin, gunakanlah usia kalian sebaik mungkin, karena usia kalian ini ibarat es batu. Usia kalian seperti apa? Es batu. Ketika usia kalian digunakan dengan sebaik-baiknya, maka es batu itu akan mencair. Digunakan atau tidak digunakan, es batu itu tetap akan mencair. Usia kalian digunakan dengan sebaik-baiknya maupun tidak digunakan sebaik-baiknya pun akan mencair. Artinya usia kalian akan tertutup dengan apa? Dengan tanah kuburan. Digunakan dengan sebaik-baiknya ataupun tidak digunakan sebaik-baiknya, pada akhirnya kita akan semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tolong niatnya yang baik, niatnya yang luas. Kalau niatnya sudah luas, yang lain akan mengikuti. Jangan niatnya setengah-setengah, jangan niatnya yang kecil-kecil. Niat menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Kalau kita niat menanam rumput, apa padi akan tumbuh? Enggak. Jadi niat yang tinggi, yang luhur, maka yang lain-lain akan mengikuti.
Baik, sudah ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada batuk itu kode biasanya haus. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, kita pelajari pada pagi ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pribadi muslim yang tangguh, yang kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir Bapak, jangan sampai lupakan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi, kalau tidak bisa kita membaca solawat 1000 sehari, maka baca 2000 sehari. Kalau tidak bisa 2000 sehari, baca 3000 sehari. Jangan tinggalkan solawat kita. Jangan tinggalkan salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan untuk kita bersalawat adalah supaya Rasul mengenal kita. Belum tentu Rasul mengenal kita, karena kita tidak pernah mau mengenal dengan Rasul. Kita mengenal Rasul, tapi Rasul belum tentu mengenal kita. Melalui salawat inilah, insya Allah akan memperkenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita yang sering bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari Bapak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.